Indah dan Dava sangat mengganggu pikiran Adam. Bagaimana tidak, kedua makhluk itu selalu menerornya habis-habisan. Ingin mengakui dosanya di masa lalu pada Aisyah, dia tidak mampu. Ingin menanyakan perihal Dava, juga dia tak sanggup. Entah apa yang akan dilakukannya. Ini semua benar-benar membuat Adam gila. Aisyah, bisakah kau menerimaku dengan semua masa laluku yang kelam? Gumam Adam sembari memandang langit-langit kamarnya. Dava, siapa kamu sebenarnya? Ada hubungan apa kamu dengan Aisyah? Indah, maafkan ketidakmampuanku mengakuimu dan anak kita sebagai bagian dari masa laluku. Adam menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Kepalanya sakit memikirkan semua itu. Entah harus dimulai dari mana agar dia bisa keluar dari persoalan hidupnya yang begitu pelik. Lebam di wajahnya masih terasa sakit. Begitu juga dengan bekas cekikan Indah di lehernya. Alangkah sial hidupnya. Kisah cintanya tidak sebagus karirnya. Pesan masuk melalui aplikasi hijau di ponselnya. Segera ada melihatnya. Aisyah, gumamnya lirih. Dia tersenyum dan sejenak melupakan masalahnya. Udah tidur, Mas? Aisyah bertanya. Belum, lagi mikirin kamu, jawab Adam gombal. Aisyah mengirim emotikon tertawa. Kok ketawa? Mas, serius loh. Wajar kalau Mas mikirin kamu. Bahkan bukan sekedar memikirkan Aisyah, tapi juga Indah dan Dava. Oke, balas Aisyah. Sudah malam, Mas, aku mau tidur dulu. Mas Adam tidur juga ya, tambahnya lagi. Iya sayang, mimpiin Mas Adam ya. Good night, sweet dream. Good night juga. Antara sadar dan tidak sadar, selimut Aisyah seperti ada yang menarik turun. Kembali Aisyah membetulkannya, tapi kembali turun. Begitu terus sampai beberapa kali. Karena penasaran, Aisyah membuka matanya yang terasa berat, masih dengan pandangan yang kabur. Aisyah melihat sosok berbaju putih berdiri di dekat kakinya. Aisyah mengucek matanya untuk memperjelas pandangannya. Dan benar, sosok itu memang ada, bukan sekedar halusinasi atau kesalahan penglihatannya. Aisyah menjerit sembari bergerak mundur dan menutup wajahnya dengan selimut. Jantungnya berdegup dengan kencang karena diburu rasa takut yang luar biasa. Aisyah, tolong aku, ucap sosok itu. Siapa kamu? Aisyah bertanya dengan sisa-sisa keberanian yang ada. Aku Indah, Aisyah, jawab sosok itu. Indah? Aisyah mengulang nama yang disebutkan oleh sosok itu. Sepertinya dia pernah mendengar nama itu, tapi entah kapan dan siapa yang menyebutkannya. Kamu wanita yang baik, Aisyah. Aku yakin kamu bisa membantuku, ucap sosok itu sembari mengulas senyum di wajah pucatnya. Apa yang bisa aku bantu? Tanya Aisyah tidak mengerti. Namun sosok itu keburu menghilang meninggalkan tanda tanya besar kepada Aisyah. Aisyah membuka matanya, ternyata dia cuma mimpi. Tapi apa maksud dari mimpinya itu? Indah, siapa dia sebenarnya? Dan mengapa harus minta tolong kepadanya? Aisyah tidak merasa mengenal seseorang yang bernama Indah. Jam di kamarnya menunjukkan pukul 3.00 pagi. Karena tidak bisa tidur lagi, Aisyah beranjak turun dari tempat tidurnya, bermaksud mengambil air wudhu untuk mengerjakan sholat malam dan dilanjutkan dengan membaca surat Yasin. Mata Aisyah terasa berat karena hanya tidur beberapa jam saja tadi malam. Berkali-kali dia tampak menguap sembari menutup mulut dengan telapak tangannya. Adam nampak memperhatikan gadis di sampingnya itu. Memang tidur jam berapa semalam? Kayaknya terakhir aku chat jam 23.00, tanyanya sambil sesekali melihat ke depan. Iya, memang langsung tidur, tapi jam 3 pagi bangun terus gak bisa tidur lagi, jawab Aisyah menjelaskan. Kenapa, mikirin Mas Adam ya? Tanya Adam sambil tertawa. Ih, GR, jawab Aisyah sembari memuncungkan bibir tipisnya. Cantiknya Aisyah. Bahkan di saat dia cemberut seperti itu pun, dia tampak sangat cantik. Sungguh sebuah karya Tuhan yang sangat luar biasa. Aisyah duduk melamun sembari memainkan mouse di meja kerjanya. Pikirannya masih pada mimpinya semalam. Siapa sebenarnya Indah? Dan apa hubungan Indah dengan dirinya? Mengapa harus dirinya yang dimintai tolong?
Begitu banyak pertanyaan di dalam kepala Aisyah yang segera meminta jawaban. Aisyah, panggilan Adam membuyarkan lamunannya. Adam tampak memperhatikan wajah gadisnya itu dengan seksama. Kau melamun, lagi mikirin apa? Adam bertanya. Aku bermimpi aneh mas semalam, jawab Aisyah sembari memakai tas selempangnya. Ayo makan siang dulu mas, aku udah lapar, ajak Aisyah tanpa menyambung ceritanya barusan, karena perutnya sudah menuntut minta diisi. Memang sekarang sudah waktunya jam makan siang. Keadaan di dalam kantor pun sudah sepi. Ayo, jawab Adam. Mereka berjalan beriringan menuju ke kantin. Tampak semua meja sudah terisi penuh. Tak tersisa satupun meja kosong. Wow, kata Adam sembari tertawa. Tumben penuh, tambah Adam lagi seraya memandang Aisyah yang tampak bingung. Kita makan di luar saja ya, ajak Adam kemudian. Iya deh mas, aku udah lapar banget nih, jawab Aisyah sembari memegang perutnya yang mulai bernyanyi. Kita makan pecel lele yang di dekat kantor kita ya mas, ajak Aisyah. Oke, ayo, jawab Adam tanpa ragu. Segera mereka berdua menuju ke warung pecel lele yang ada di pinggir jalan dekat kantor. Ini adalah pertamanya Adam makan di tempat seperti itu. Demi gadis yang dicintainya, Adam rela membuang jauh-jauh gengsinya. Baru kali ini ya mas, makan di tempat seperti ini, tanya Aisyah sambil tersenyum. Adam tertawa mendapat pertanyaan seperti itu dari Aisyah. Iya, jawabnya kemudian. Gak salah kan mencoba sesuatu yang baru, tambahnya lagi. Oh iya Aisyah, memang semalam kamu mimpi apa? Tanya Adam setelah mereka selesai makan. Nampaknya Adam sangat penasaran sekali. Itulah mas yang membuat aku gak bisa tidur semalam, tutur Aisyah. Kemudian Aisyah menceritakan mimpinya itu pada Adam. Adam tampak pucat dan salah tingkah mendengarkannya. Wajahnya berkeringat karena panik. Mas Adam, mas gak apa-apa kan? Aisyah bertanya dengan cemas karena dilihatnya wajah Adam tampak pucat dan berkeringat. Gak apa-apa Indah, jawab Adam salah menyebut nama. Indah? Aisyah mengulang jawaban. Aisyah, maksud mas Aisyah. Maaf, mas terlalu terbawa ke dalam cerita kamu, ucap Adam panik. Wajahnya makin pucat dan berkeringat. Aisyah, ayo kita kembali ke kantor, ajak Adam mengalihkan pembicaraan. Oke, jawab Aisyah sembari melihat ke jam tangannya. Berapa semuanya mas? Tanya Adam kepada pemilik warung sambil merogoh dompet dari saku celananya. 50.000 pak, jawab pemilik warung. Ini mas, kembaliannya ambil aja, kata Adam sembari menyodorkan uang pecahan 100.000 kepada pemilik warung. Aisyah tampak terkejut melihatnya. Datang kekaguman di hatinya pada sosok kekasihnya itu. Dia bukan hanya tampan, tapi juga dermawan. Sungguh dia tak salah pilih, pikirnya. Terima kasih banyak pak, terima kasih, jawab pemilik warung sambil membungkuk. Matanya tampak berbinar mendapatkan bayaran yang 2 kali lipat. Kegelisahan Adam akan mimpi Aisyah belum menghilang sampai tiba waktu pulang. Jarum jam sudah menunjukkan pukul 9 malam saat dia akan meninggalkan kantor. Aisyah sudah pulang duluan sedari tadi sore karena pekerjaannya sudah selesai. Adam, terdengar panggilan saat dia membuka pintu mobil. Segera Adam menoleh mencari asal suara, tapi tidak tampak seorang pun yang terlihat di area parkir. Sepi, yang ada hanyalah security yang terlihat duduk di teras kantor sembari memainkan ponselnya. Lagi pula tidak mungkin security itu memanggil nama padanya. Jika kamu tidak mau mengakui dosa yang telah kamu perbuat, aku yang akan membongkarnya dengan caraku sendiri. Terdengar suara yang begitu dikenal oleh Adam. Indah. Adam menoleh ke belakang, ke arah suara. Sosok Indah sudah berdiri di belakangnya dengan tatapan mata yang tajam. Indah, aku mohon Indah, beri aku waktu. Aku pasti akan mengakuinya, tapi bukan sekarang, tutur Adam memohon. Ucapanmu tidak bisa dipercaya, dasar pembohong, jawab sosok itu dengan nada tinggi. Betul Indah, aku hanya butuh waktu, tolong mengerti aku, ucap Adam. Pak, tiba-tiba seseorang memanggilnya. Segera Adam menoleh. Ternyata security kantornya sudah berdiri tidak jauh darinya.
Entah dari kapan dia berdiri di situ. Adam tidak menyadarinya. "Pak Adam, nggak apa-apa?" tanyanya kemudian. Nggak apa-apa," jawab Adam gugup sembari melihat ke arah di mana sosok Indah berdiri tadi. Tapi sosok itu sudah tidak ada lagi di sana. "Saya pikir ada apa?" ucap security itu. "Hati-hati di jalan, Pak. Selamat malam," tambahnya kemudian. "Oke, selamat malam," jawab Adam kemudian masuk ke dalam mobilnya dan segera berlalu. Indah, sungguh dia tidak mau mengerti dengan keadaan Adam. Rasa takut ditinggalkan Aisyah lebih besar ketimbang rasa takut akan teror sosok mantan. Adam menyusuri jalan yang masih ramai dengan pikiran yang entah mengembara kemana-mana. Aisyah, gadis pujaannya itu, apa mau menerimanya dengan semua masa lalunya yang begitu kotor? "Aisyah, aku sayang sama kamu, aku cinta sama kamu," teriak Adam seperti orang gila. Berkali-kali Adam memukul setir mobilnya bila mengingat masa lalunya. Mengapa dulu dia sebejat itu melakukan maksiat, menghamili anak gadis orang, bahkan membunuh? "Ya Tuhan, ampuni dosa-dosaku," teriaknya lagi. Adam belum bisa tertidur hingga larut malam. Pikirannya sangat kacau. Dia mengambil ponselnya, ingin rasanya menelepon Aisyah. Tapi waktu yang mengurungkan niatnya. Sudah pukul 1 dini hari. Tidak pantas rasanya menelepon seseorang selarut ini. Lagian, paling juga Aisyah sudah tidur. Tapi gak salah tentunya bila menghubungi pacar sendiri, pikir Adam. Adam nekat menelepon Aisyah. Agak lama panggilannya baru dijawab. Pastinya Aisyah sudah tidur dan suara dering telepon darinya membangunkannya. "Assalamualaikum, Mas Adam, ada apa ya?" tanya Aisyah panik begitu dia mengangkatnya. Pasti ada sesuatu yang terjadi sehingga Mas Adam meneleponnya malam-malam begini. "Waalaikumsalam cintaku," jawab Adam langsung ngegombal. "Gak ada apa-apa kok, cuma tiba-tiba kangen sama kamu," tambah Adam sambil tersenyum. "Ya ampun Mas Adam, aku kira ada apa nelpon malam-malam gini, bikin aku panik aja deh," kata Aisyah dengan lega. Adam tertawa mendengar perkataan Aisyah. Ternyata gadis cantik itu mengkhawatirkannya. Sungguh Adam tidak menyangka Aisyah perhatian juga padanya. Adam berpikir selama ini hanya dia yang selalu merasa khawatir terhadap Aisyah. Ternyata sebaliknya juga. "Kok malah ketawa sih Mas? Orang panik juga," protes Aisyah. Wajahnya cemberut-cemberutnya membuatnya tampak lucu tapi tetap cantik. Seandainya saja ada melihatnya, pasti dia tambah gemes. Iya, maaf sayang," jawab Adam berusaha menahan tawanya. "Boleh kan aku panggil kamu dengan sebutan sayang?" tanya Adam kemudian dengan nada yang serius. Sejenak Aisyah terdiam. Dia tidak langsung menjawabnya. Entah apa yang dipikirannya. "Aisyah, boleh?" kembali Adam bertanya dengan suara yang begitu lembut karena Aisyah belum menjawab pertanyaannya. Boleh nggak ya?" kata Aisyah seperti menggoda. Dia sepertinya sengaja membuat Adam menunggu jawaban darinya. "Aisyah," kembali Adam memanggilnya dengan suara yang tidak kalah lembut dari yang tadi. Boleh," jawab Aisyah kemudian. "Makasih sayang," ucap Adam dengan girang seperti orang baru menang lotre. "Sayang, aku gak ganggu kan telepon malam-malam gini?" tanya Adam. "Telat Mas, kalau mau tanya kayak gitu tadi awal," jawab Aisyah sambil tertawa. Mana mungkin dia terganggu kalau yang menelponnya adalah Adam, laki-laki yang telah membuatnya jatuh hati. Panjang obrolan mereka, tidak terasa sudah pukul 3 pagi. "Sayang, udah dulu ya sayang, sudah jam 3, pasti kamu ngantuk banget kan?" tanya Adam. "Enggak Mas, tapi iya deh tidur dulu biar besok di kantor gak ngantuk," jawab Aisyah. "Oke, langsung tidur ya sayang, mimpi yang indah. Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," jawab Aisyah. Dia tersenyum sembari menatap langit-langit kamarnya. "Sayang," gumamnya lirih. Kemudian dia beranjak dari tempat tidurnya untuk mengambil wudhu dan mengerjakan sholat malam. Sementara Adam masih memainkan ponselnya. Dia tidak langsung tidur.
Sepertinya dia tidak merasa ngantuk sama sekali. Lagi asyik main game kesukaannya. Tiba-tiba masuk sebuah panggilan dari nomor yang tidak dikenal. Siapa nih yang nelpon? Gumam Adam. Dia tidak langsung mengangkatnya. Hingga panggilan itu berhenti dan berdeling lagi sampai beberapa kali. Kayaknya penting banget ya, gumamnya lagi. Halo, ini siapa? Tanya Adam begitu dia mengangkatnya. Sayang, manis sekali panggilan itu mengingatkan aku pada waktu dulu kita pacaran. Jawab seseorang di ujung telepon. Indah? Adam bisa menebak dari suaranya. Iya Adam, aku juga ingin disayang seperti Aisyah. Tapi apa yang aku dapatkan? Setelah semuanya kau renggut dariku, kau campakkan aku. Bahkan kau bunuh aku yang tengah mengandung benih darimu. Dan kini aku hanya ingin kau mau berkata jujur, tapi kau tetap tidak bisa memenuhinya, kata sosok Indah dengan nada sedih. Indah, bukan begitu. Bukannya aku tidak mau berkata jujur, tapi aku masih menunggu waktu untuk yang tepat, Indah, jawab Adam. Tiba-tiba telepon terputus dan sosok Indah sudah berdiri di hadapannya. Kapan waktu yang tepat itu, Dam? Tanya sosok Indah sembari berjalan mendekat. Secepatnya Indah, aku janji, jawab Adam sambil bergerak mundur karena seolah Indah akan menelannya hidup-hidup. Lingkar matanya yang hitam dengan bola mata berwarna putih sungguh tampak menakutkan. Sangat jauh berbeda dengan Indah yang dulu. Sosok yang cantik jelita kini menjelma menjadi sosok yang besok, lusa, atau kapan? Ucap sosok Indah lembut tapi terdengar tajam. Tangannya mengelus-ngelus wajah tampan Adam yang tampak berkeringat. Secepatnya Indah, secepatnya, jawab Adam ketakutan. Sekarang bisa, ucap sosok Indah sembari menyodorkan ponsel milik Adam yang tergeletak di tempat tidur. Jangan Indah, jangan sekarang, beri aku waktu beberapa hari lagi, Adam menawar. Baik, aku menunggu janjimu. Semoga kamu tidak mengingkarinya seperti janjimu dulu padaku. Iya Indah, aku janji. Sosok Indah segera lenyap bersamaan dengan suara pengaji dari musola terdekat, karena jam sudah menunjukkan pukul 4 pagi. Mas Adam, kau diam aja sih dari tadi, gak kayak biasanya. Aisyah membuka pembicaraan karena dari pertama Adam datang menjemputnya, tidak sepatah kata pun yang keluar dari bibirnya. Hanya senyum yang terkembang, itu pun terlihat terpaksa. Gak apa-apa sayang, Mas Adam cuma ngantuk aja, jadi males ngomong, jawab Adam sambil sekilas melihat ke arah Aisyah. Kemudian pandangannya terfokus ke depan. Mas Adam gak bohong, sepertinya ada yang masih simpen dari aku, tutur Aisyah dengan tatapan curiga. Sayang, gak ada. Belum sempat Adam menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba sebuah mobil putih menyelinap dan berhenti tepat di depan mobilnya. Dengan segera Adam menginjak rem, nyaris terjadi tabrakan. Untung saja keduanya memasang sabuk pengaman. Brengsek, maki Adam sambil memukul setir. Kamu gak apa-apa sayang? Tanya Adam pada Aisyah yang tampak sangat terkejut. Gak apa-apa mas, sebenarnya siapa yang pakai mobil putih itu? Aisyah balik bertanya. Tanpa menjawab pertanyaan Aisyah, Adam segera turun dari mobil dan menghampiri mobil putih yang ada di depan mobilnya. Turun, bentak Adam sembari memukul kaca mobil putih itu. Adam tahu pasti itu mobil Dava. Tidak perlu diminta 2 kali, Dava turun dengan senyum kecut yang terulas di bibirnya. Selamat pagi Pak Adam, ucapnya dengan raut wajah tanpa dosa. Brengsek kamu, maki Adam sembari mendaratkan sebuah pukulan di wajah Dava. Pukulan yang tidak dapat dielakkan oleh Dava tepat mengenai pipi kirinya. Dava terlihat limbung dan tersandar pada mobilnya. Buru-buru dia membetulkan posisi tubuhnya sembari memegang pipinya yang memerah karena pukulan dari Adam. Kurang ajar, Dava balas memaki dan memukul perut Adam dengan tinjunya. Adam terbungkuk sembari memegang perutnya. Pukulan Dava membuatnya sulit bernapas karena menahan sakit. Mas Adam, teriak Aisyah sambil turun dari mobil dan berlari menghampiri. Dava, ucap Aisyah terkejut begitu sudah dekat. Dari dalam mobil, Aisyah tidak mengenalinya karena Dava memakai kacamata hitam dan topi. Aisyah,
Dava juga tak kalah terkejutnya dengan gadis itu, karena dia benar-benar tidak tahu kalau Adam bersama dengan Aisyah di dalam mobil itu. "Apa yang kamu lakukan, Dava? Ini bahaya, bisa terjadi tabrakan," kata Aisyah dengan nada yang tinggi. "Aku benar-benar kecewa sama kamu," tambahnya lagi. "Mas Adam gak apa-apa?" tanya Aisyah kepada Adam yang masih memegangi perutnya. Gadis itu memapah Adam untuk diajak masuk ke dalam mobil. Ini kali keduanya Aisyah menyentuh Adam. Setelah tanpa sadar, dia dulu pernah memeluknya karena melihat penampakan di dalam mobil Adam. "Aisyah, dengar Aisyah, aku benar-benar tidak tahu kalau ada kamu di dalam mobil itu," kata Dava penuh penyesalan. Aisyah tidak menggubrisnya. Dia tetap memapah Adam dan membukakan pintu belakang agar Adam duduk di sana. Karena untuk penyetir pun itu tidak mungkin. Aisyah segera menelepon supir kantor untuk datang. "Aisyah, maafkan aku Aisyah," tutur Dava sembari mendekati Aisyah yang masih berdiri di dekat pintu belakang yang masih terbuka. "Jangan dekati Aisyah," teriak Adam sambil berusaha turun dari mobil. Wajahnya memerah karena marah. Rasa sakit di perutnya akibat pukulan Dava tadi tidak ia rasakan lagi karena dilihatnya Dava mendekati Aisyah. "Aisyah, aku mohon kembali padaku Aisyah. Aku masih sangat mencintai kamu," ucap Dava tanpa memperdulikan ucapan Adam. "Kurang ajar kamu," maki Adam sambil kembali berusaha memukul Dava. Tapi Aisyah menghalanginya. "Sudah Mas, jangan kotori tangan Mas Adam. Orang seperti ini tidak perlu dihiraukan," ucap Aisyah. Tanpa sadar, ucapan Aisyah itu sangat menusuk hati Dava. Dia tertunduk sedih mendengar perkataan wanita yang sangat dia cintai itu. Seandainya saja dia tidak pernah melakukan kesalahan yang fatal, sudah pasti Aisyah kini telah halal untuknya. "Aisyah, aku mohon," ucap Dava menghibah. "Sudah cukup Dava, semuanya sudah berakhir. Cuma Mas Adam yang kini aku cintai," Aisyah menegaskan. Dava dan Adam sama-sama terkejut. Hanya saja terkejutnya berbeda. Bila Dava terkejut karena kecewa, sedangkan Adam terkejut karena bahagia dan tidak menyangka Aisyah mau mengakuinya di hadapan mantannya. "Aisyah, kamu pasti bohong kan? Cintamu padaku gak mungkin bisa pudar secepat ini kan?" kata Dava dengan penuh harap. "Saya rasa Anda tidak tuli. Anda sudah mendengar sendiri perkataan Aisyah. Jadi saya harap Anda mau mengerti dan tidak mengganggu kami lagi," kata Adam penuh percaya diri. "Anda jangan ikut campur ya. Saya bertanya pada Aisyah," ucap Dava jengkel. "Yang dikatakan Mas Adam benar Dava. Jangan ganggu kami lagi. Kami saling mencintai," Aisyah kembali menegaskan. Adam merasa di atas angin atas apa yang diucapkan Aisyah kepada Dava. Sungguh dia tidak menyangka Aisyah setegas itu dan terang-terangan mau mengakui perasaannya di depan sang mantan. "Aisyah, aku makin sayang sama kamu," gumamnya sambil tersenyum. "Dan aku tetap menunggu janjimu." Tiba-tiba terdengar suara sahutan. "Indah?" Adam menoleh. Sosok Indah sudah berdiri di samping tempat tidurnya. "Aisyah sudah mau mengakuimu. Jadi kapan kamu mau mengakuiku?" tanya sosok Indah sembari duduk di tepi tempat Adam berbaring. "Secepatnya Indah, aku janji. Aku masih menunggu waktu yang tepat," jawab Adam berusaha duduk sambil memegang perutnya yang masih sakit. "Cepat, ceritakan semuanya pada Aisyah atau aku yang akan memberitahunya," ancam Indah dengan suara datar namun penuh penekanan. Matanya menatap tajam ke arah Adam yang tampak masih memegang perutnya yang masih terasa sakit akibat tinju Dava. "Iya Indah, iya," jawab Adam. "Aku ingin sekarang. Aku sudah tidak tahan lagi menunggunya. Aku betul-betul tersiksa," tutur Indah dengan nada memelas. "Besok Indah, besok, aku janji," kata Adam asal. Padahal dia belum tahu pasti apakah dia sanggup mengakui dosa-dosanya di masa lalu pada gadis yang dicintainya itu. "Aku percaya padamu Dam, karena aku perhatikan kamu banyak berubah sekarang. Tapi jangan kamu buat aku kecewa lagi, atau," ucap Indah menggantung. "Atau apa Indah?" Adam penasaran. "Atau kamu akan menyesal seumur hidupmu," sambung Indah menegaskan.
Jangan ancam aku seperti itu, Indah. Aku janji besok akan aku ceritakan semuanya pada Aisyah, kata Adam panik. Entah apa yang akan dilakukan Indah bila Adam ingkar janji. Apakah Indah akan menyakiti dirinya atau Aisyah? Enggak, gumam Adam sambil menggelengkan kepala membayangkan hal itu. Bayanganmu tepat sekali, Dam. Makanya jangan coba-coba berbohong lagi padaku, kata Indah seolah tahu apa yang ada dalam pikiran Adam. Seperti biasa, Adam menjemput Aisyah setiap pagi untuk berangkat ke kantor bersama. Itu sudah menjadi rutinitas sehari-hari. Saat sudah sampai di jalan depan rumah Aisyah, tampak Aisyah sedang bersama dengan seorang laki-laki. Laki-laki itu tidak lain itu adalah Dava, karena mobil putih milik Dava terparkir di situ. Sepertinya mereka sedang berdebat. Terlihat dari gerak-gerik mereka berdua, walaupun tidak terdengar dengan jelas apa yang mereka bicarakan. Tapi Adam begitu yakin Aisyah akan setia padanya, walaupun laki-laki dari masa lalunya itu kembali hadir. Adam segera turun dari mobilnya dan menghampiri mereka berdua. Mas Adam. Aisyah berlari mendekati Adam yang tetap setia dengan kacamata hitamnya yang selalu bertengger di atas hidung mancungnya. Ada apa lagi Pak Dava? Apa masih kurang jelas dengan perkataan kekasih saya kemarin? Ucap Adam sambil terus berjalan mendekat. Dadanya sesak menahan emosi. Dava masih saja mengejar Aisyah yang jelas-jelas sudah menolaknya. Ini bukan urusan Anda, jawab Dava singkat. Tentu sekarang ini menjadi urusan saya, karena Anda terus berusaha menggoda kekasih saya, tutur Adam datar. Anda hanya pelarian Aisyah, jadi jangan bangga. Saya tidak ada waktu berdebat dengan Anda. Ayo Aisyah, kita berangkat, kata Adam dengan santai. Mereka berdua pun pergi meninggalkan Dava yang tampak garang. Tiba-tiba Dava menarik lengan Adam dan kembali memberikan bugem mentah pada perut Adam yang belum sembuh total. Adam jatuh tersungkur sembari memegangi perutnya. Dia benar-benar tidak menyangka akan mendapatkan serangan dari Dava secara tiba-tiba. Mas Adam, teriak Aisyah panik. Dava kembali mendekati Adam dan menarik pundak manajer itu dengan kasar. Stop Dava, stop. Aku mohon jangan sakiti Mas Adam, ucap Aisyah memohon sembari berusaha menghalangi. Karena Dava tampak seperti orang yang kesetanan. Jangan halangi aku Aisyah, jawab Dava terus berusaha mendekati Adam yang tampak tidak berdaya. Tamparan keras dari tangan lembut Aisyah mendarat tepat di pipi kiri Adam. Aisyah, ucap Dava sembari memegang pipinya yang terasa panas. Seakan dia tidak percaya dengan apa yang telah dilakukan gadis yang dicintainya itu. Jangan sakiti kekasihku, ucap Aisyah dengan nada tinggi dan tegas. Tinggalkan kami sekarang juga, tambahnya lagi. Aisyah, Dava tampak tertegun. Ayo mas, kita pergi, ajak Aisyah sembari membantu Adam berdiri meninggalkan Dava yang berdiri mematu. Mereka dijemput oleh sopir kantor karena keadaan Adam tidak memungkinkan untuk membawa mobil sendiri. Langsung ke kantor ya pak, kata Adam setelah di dalam mobil. Iya pak, jawab Pak Hendra sopir kantor. Mas, apa gak sebaiknya pulang? Keadaan Mas Adam kayak gini, saran Aisyah. Enggak sayang, ke kantor aja. Sebentar lagi juga bakalan baik, jawab Adam sambil tersenyum, berusaha menutupi rasa sakit yang dia rasakannya. Mas, sayang, aku gak apa-apa kok, Adam meyakinkan. Sampai sebesar itu pembelaan Aisyah terhadap dirinya, menampar Dava di depan matanya. Apakah dia sanggup mengecewakan Aisyah dengan menceritakan masa lalunya yang kelam? Siang itu Adam pulang lebih cepat karena ada urusan pribadi yang harus diselesaikannya. Begitu juga dengan Aisyah. Gadis itu tampak penasaran dengan apa yang akan diutarakan Adam. Mereka berdua pergi ke sebuah taman yang tampak sepi karena hanya pagi dan sore hari di situ akan banyak pengunjung. Mereka berdua duduk di sebuah kursi yang ada di tengah taman. Sayang, Mas ingin mengatakan sesuatu yang telah terjadi di masa lalu Mas, kata Adam membuka pembicaraan. Aisyah hanya diam mendengarkan dengan seksama perkataan Adam. Dia tampak menatap mata Adam dengan dalam.
Mata seseorang yang telah membuatnya menampar Dava, orang yang dulu pernah dicintainya. Sayang, Mas tidak sebaik dan sebersih yang kamu kira. Masa lalu Mas sangat kotor, dan Adam menghela napas panjang dan sejenak terdiam. Mas Adam, aku sayang sama Mas Adam. Aku gak peduli dengan masa lalu Mas. Aisyah menjawab tanpa menunggu Adam menyelesaikan ucapannya. Kamu yakin Aisyah, kamu mau menerima Mas setelah nanti kamu sudah mengetahui masa lalu Mas? Adam bertanya. Insya Allah Mas, jawab Aisyah. Aisyah menatap mata Adam dengan penuh keyakinan bahwa dia akan bisa menerima dan tidak memperdulikan masa lalu Adam. Mas rasa kamu masih tidak mengerti dengan mimpi kamu yang kemarin tentang seseorang yang bernama Indah, ucap Adam kembali. Dia terdiam. Indah, lirik Aisyah menyebut nama itu. Iya sayang, Indah, jawab Adam. Mas Adam kenal dengan Indah? Tanya Aisyah kaget. Dia menatap laki-laki yang ada di sampingnya dengan pandangan yang penuh dengan tanda tanya. Iya sayang, Mas mengenalnya, bahkan sangat mengenalnya, jawab Adam dengan wajah tertunduk. Dia tampak terdiam beberapa saat, seperti berpikir. Mungkin sedang menyusun kata-kata yang pas untuk disampaikan pada gadis yang sangat dicintainya itu. Sangat, Aisyah mengulang perkataan Adam. Iya sayang, sangat, jawab Adam. Sejenak mereka berdua sama-sama terdiam tenggelam dalam pikirannya masing-masing. Indah adalah bagian dari masa lalu Mas. Adam terlihat menghela napas. Dia mantan Mas, sambungnya lagi sembari sesaat memejamkan mata seolah tidak ingin melihat reaksi Aisyah. Aisyah tersentak kaget dengan apa yang dikatakan Adam barusan. Indah, mantan Mas Adam? Aisyah bertanya untuk memastikan dia tidak salah dengar. Iya sayang, jawab Adam sembari menatap wajah gadis di sampingnya itu. Dia tampak menunggu apa reaksi Aisyah setelah ini. Berkali-kali Adam menghela napas berat yang terasa sesak memenuhi dadanya. Terus dia meninggal karena apa Mas? Karena di dalam mimpiku itu dia bukan lagi sosok manusia seperti kita Mas. Aisyah tampak begitu penasaran, ingin segera mengetahui semuanya. Adam kembali menghela nafas sembari menggeleng pelan seolah berat untuk menceritakan semuanya. Sayang, kamu bisa janji gak akan marah dan bisa menerima Mas? Adam bertanya dengan nada bimbang. Sebenarnya ada apa Mas? Aisyah makin penasaran. Sayang, Adam tidak melanjutkan kata-katanya seolah tidak sanggup untuk mengungkapkannya. Dia tertunduk sambil terus menggeleng pelan dengan sesekali mengusap wajahnya. Mas, Aisyah memanggil seolah tidak sabar menunggu jawaban Adam. Sayang, kamu bisa janji gak akan meninggalkan Mas dan mau menerima semua masa lalu Mas? Kembali Adam bertanya. Sebenarnya ada apa Mas? Kenapa Mas Adam selalu bertanya seperti itu? Sebenarnya apa yang sudah terjadi dengan kalian? Apa yang terjadi dengan Indah? Aisyah mencecar dengan banyak pertanyaan yang membuat kepala Adam sakit. Sayang, Mas benar-benar menyesal sayang. Benar-benar menyesal, kata Adam sembari menangis. Aisyah semakin bingung melihat Adam seperti itu. Sebenarnya apa yang telah terjadi sehingga membuatnya begitu tertekan? Kejujuran itu memang menyakitkan Mas, tapi itu jauh lebih baik daripada menyimpan kebohongan, ucap Aisyah dengan tenang. Ucapannya itu seolah memberi kekuatan baru pada Adam. Sayang, Mas sangat mencintai kamu. Mas benar-benar sudah berubah. Mas benar-benar menyesal, kata Adam sembari mengangkat wajahnya yang sedari tadi tertunduk. Adam kembali terdiam untuk beberapa saat menatap mata Aisyah dalam-dalam. Mas sudah menghamili Indah sayang, tambah Adam kemudian. Aisyah tersentak mendengar pengakuan orang yang sangat dicintainya itu. Dia tampak menggeser pantatnya ke belakang, seolah ingin menjauh sembari menggelengkan kepala. Sayang, maafkan Mas, Mas hilaf, ucap Adam mencoba menjelaskan. Aisyah menangis terseduh mendengar pengakuan Adam. Apa bedanya Adam dengan Dava? Sama-sama menghamili wanita, sama-sama kotor dan rendah. Aisyah merasa terperosok di lubang yang sama. Sayang, Adam memanggil.
Aku butuh waktu untuk berpikir, Mas, jawab Aisyah sembari berdiri. Sayang, maafkan Mas sayang. Adam memohon sembari berlutut di hadapan Aisyah. Wajahnya basah oleh air mata penyesalan. Aisyah mematung dengan tatapan kosong. Pikirannya mengembara jauh entah kemana. Ratapan Adam tidak lagi didengarkannya. Dia terlalu sibuk dengan beban yang bergelayut di dadanya. Sayang, Adam berdiri karena dilihatnya Aisyah hanya terdiam. Wajah gadis itu begitu pucat. Dengan berat, Adam meraih jemari Aisyah. Jemari itu begitu dingin. Sayang, kembali Adam memanggil. Aisyah tidak meresponnya sama sekali. Tatapannya masih tampak kosong. Tiba-tiba Aisyah terkulai tidak sadarkan diri. Untung Adam segera menangkapnya sehingga dia tidak jatuh. Sayang, teriak Adam sembari memeluk tubuh Aisyah yang layu. Maafkan Mas Adam sayang, ucap Adam panik. Dia sangat merasa bersalah atas kejadian yang telah menimpa Aisyah. Segera Adam membopong tubuh Aisyah dan membawanya masuk ke dalam mobil. Dia mencari minyak kayu putih yang selalu dibawa Aisyah ke dalam tasnya. Didekatkan botol itu di hidung Aisyah, berharap gadis itu segera sadar. Diusapkannya juga minyak itu pada tangan dan kaki Aisyah yang terasa dingin. Perlahan-lahan Aisyah membuka matanya. Kembali ia menangis mengingat apa yang disampaikan kekasihnya itu barusan. Sayang, kamu gak apa-apa. Adam tampak sedikit lega melihat Aisyah membuka mata, walaupun sambil menangis. Setidaknya gadis itu sudah sadar. Jangan sentuh aku Mas, jauhi aku, kata Aisyah sambil terus menangis. Ingin menjauh dia tak mampu, karena tubuhnya masih sangat lemas ia rasakan.